Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Prawadini. Saya dari Universitas Asia Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus ya Bu ya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Darmi. Ibu Darmi. Kalau Ibu dengan Ibu siapa Bu? Zulfa. Ibu Darmi dan Ibu Zulfa ya Bu ya. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Nanti saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit ya Bu ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Bisa saya mulai ya Bu ya? Iya. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau tahu apa itu diabetes mellitus Bu? Ya. Apa Bu? Penyakit gula. Oh iya, benar sekali ya Bu ya. Iya. Jadi akan saya jelaskan lagi. Diabetes itu adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa darah itu tinggi ya Bu ya. Karena tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Kemudian tanda penyebabnya ibu-ibu sudah tahu belum? Penyebab dari diabetes mellitus itu apa? Sudah. Apa Ibu? Banyak minum manis. Oh iya. Kalau Ibu Zulfa apa Bu? Oh iya, benar sekali ya Bu ya. Jadi suka makan makanan yang manis-manis seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi akan saya jelaskan lagi apa saja penyebab dari diabetes mellitus itu. Yang pertama itu karena faktor keturunan dari mungkin mbahnya mempunyai riwayat diabetes, mungkin bisa jadi menurun ke anak-anaknya seperti itu. Kemudian yang kedua karena usia, itu karena kegemukan atau obesitas ya Bu ya. Yang keempat itu kurang gerak. Jadi kalau misal ibu-ibu suka rebahan dan kurang gerak itu bisa menjadi salah satu penyebab dari diabetes mellitus. Kemudian yang kelima kehilangan insulin. Yang keenam itu alkoholisme atau seseorang yang suka meminum minuman keras. Yang terakhir itu karena obat-obatan. Kemudian tanda dan gejala. Tanda dan gejala ibu-ibu sudah tahu salah satu tanda dan gejala dari diabetes mellitus? Belum. Saya jelaskan ya Bu ya. Jadi tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu yang pertama itu sering merasa haus, kemudian sering kencing, terutama pada malam hari seperti itu. Yang ketiga itu pandangan menjadi kabur. Yang keempat, sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas dan sering mengantuk. Yang kelima, penurunan berat badan. Yang keenam itu kulitnya terasa kering. Yang ketujuh, sering menderita sariawan atau infeksi. Yang selanjutnya itu mati rasa atau kesemutan di bagian kaki dan tangan. Yang kesembilan itu mual dan muntah. Kemudian selanjutnya cara perawatan pasien diabetes di rumah. Yang pertama itu dengan cara minum obat secara teratur dan sesuai dosis ya Bu ya. Kemudian yang kedua, diet yang tepat, jangan terlalu banyak makan yang manis-manis. Kemudian tiga, olahraga yang teratur. Yang selanjutnya itu kontrol gula darah secara teratur agar nanti mengetahui apakah kadar gula darahnya tinggi atau kadar gula darahnya rendah. Kemudian yang kelima, pencegahan komplikasi. Proporsi diet atau makanan harian yang benar bagi penderita diabetes mellitus itu sehari itu karbohidratnya sebanyak 60-70%. Kemudian untuk proteinnya 10-15% dan lemaknya sebanyak 20-25%. Untuk jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi untuk penderita diabetes mellitus itu yang pertama manisan buah, kemudian gula pasir, susu kental manis, madu, kemudian abon, kecap, sirup dan es krim. Jadi yang manis-manis itu sebaiknya dihindari ya Bu ya. Kemudian jenis makanan yang boleh dimakan tetapi harus dibatasi. Yang pertama itu ada nasi, singkong, roti, kemudian telur, tempe, tahu, kacang hijau, kacang tanah, dan ikan. Untuk jenis makanan yang dianjurkan untuk dimakan itu yang pertama itu ada
kol, tomat, kangkung, oyong, bayam, kacang panjang, pepaya, jeruk, pisang, dan labu siam. Komplikasi yang dapat terjadi pada penderita diabetes itu jika tidak dirawat dengan baik itu bisa menyebabkan yang pertama itu gangguan pada ginjalnya seperti gagal ginjal, kemudian infeksi seperti itu. Yang kedua itu ada penyakit jantung seperti hipertensi, gagal jantung. Yang ketiga itu komplikasi pada mata seperti glaukoma atau kerusakan pada saraf mata, katarak dan retinopati. Untuk yang keempat itu gangguan pada syarafnya, neuropati atau mati rasa. Selanjutnya itu ada komplikasi pada kulit seperti lukanya lama sembuh. Jika terdapat luka itu sembuhnya lama dan keringnya lama. Kemudian ada hipoglikemi atau gula darah rendah. Yang ketujuh itu ada ketoasidosis atau asam darah berlebih. Untuk mencegah komplikasi sebaiknya itu dilakukan yang pertama itu bisa dengan cara diet dengan benar. Jadi hindari makan yang terlalu manis-manis. Kemudian minum obat secara teratur sesuai dengan dosis dokter. Kemudian yang ketiga itu kontrol gula darah secara teratur ya Bu ya, agar mengetahui kadar gula darahnya. Yang keempat, olahraga seperti jalan kaki, senam waktu pagi hari seperti itu. Yang kelima itu bila saat aktivitas kemudian terasa pusing, kemudian keluar keringat dingin, segera minum teh manis. Yang keenam itu mencegah kulit terluka. Jadi untuk mencegah terjadinya luka itu harus memakai alas kaki dengan rumah tidak licin. Kemudian tanda atau undak-undakan itu tidak tinggi. Yang ketujuh itu cegah kegemukan. Kemudian cara mencegah atau menghindari agar tidak terjadi luka pada kaki pada penderita diabetes itu yang pertama hindari terlalu sering merendam kaki. Kemudian yang kedua itu hindari penggunaan botol panas atau penghangat kaki dari listrik. Yang ketiga itu hindari penggunaan pisau atau silet untuk memotong kuku. Yang keempat hindari kaos kaki atau sepatu yang terlalu sempit. Yang kelima itu hindari rokok. Mengapa pengidap DM itu berisiko terhadap ulkus diabetik? Ibu-ibu tahu nggak? Saya jelaskan ya Bu ya. Jadi yang pertama itu sirkulasi darah kaki itu kurang baik. Yang kedua itu indera rasa kedua kaki berkurang sehingga kaki mudah terluka. Yang ketiga itu daya tahan tubuh terhadap infeksi itu menurun. Kemudian tindakan yang bisa dilakukan bila kaki terluka itu yang pertama, bila luka kecil. Bila luka kecil itu bisa dibersihkan dengan antiseptik. Kemudian tutup luka dengan gasa steril. Dan bila dalam waktu 2 hari tidak sembuh, segera periksa ke dokter ya Bu. Yang kedua itu bila luka cukup besar atau kaki mengalami kelainan, segera pergi ke dokter. Kemudian perawatan kaki diabetik yang pertama itu saat mandi bersihkan dengan sabun. Bila perlu gunakan batu apung atau sikat halus. Yang kedua itu keringkan dengan handuk terutama pada sela-sela jari. Yang ketiga, periksa kaki kemungkinan adanya perubahan warna seperti pucat atau kemerahan, kemudian bentuknya pecah-pecah atau melepuh atau ada kalus atau luka. Kemudian suhunya dingin atau lebih panas. Kemudian yang keempat itu bila kaki kering olesi dengan lotion agar nanti lembab ya Bu ya. Yang kelima itu potong kuku atau kikir tiap 2 hari, jangan terlalu pendek. Bila kuku terlalu keras, kaki direndam dahulu dalam air hangat dengan suhu 37,5 derajat Celcius selama 5 menit. Yang keenam itu gunakan kaos kaki yang terbuat dari katun atau wool. Yang ketujuh, pakailah alas kaki. Periksa alas kaki sebelum dipakai, mungkin ada sesuatu di dalamnya. Kemudian lakukan senam kaki. Dan yang terakhir, jangan biarkan luka sekecil apapun
Kemudian cara memilih sepatu yang baik bagi penderita diabetes. Yang pertama itu dilihat dari ukurannya, jangan sampai sempit atau longgar. Kemudian bentuknya ujung sepatu jangan sampai runcing atau tinggi tumit lebih dari 2 inci. Kemudian tiga, bahan sepatu terbuat dari bahan yang lembut, jangan yang terlalu kasar ya Bu. Kemudian insolnya terbuat dari bahan yang tidak licin. Ini adalah contoh dari luka diabetes mellitus. Saya telah selesai menyampaikan materi tentang diabetes mellitus. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Kalau begitu, saya akan bertanya kepada Ibu. Tadi salah satu penyebab dari diabetes mellitus tadi apa, Bu? Makanan-makanan yang manis. Ya, kalau Ibu Zulfa? Oh ya, benar sekali. Jadi ibu-ibu sudah paham ya, Bu ya. Nah, kalau begitu nanti saya akan sekitar 2 minggu nanti saya akan kesini lagi untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya, Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.